ini salah satu berita baik buat kalian, terutama kalau kalian yang suka kredit kayak begitulah ya, pengen kredit handphone, kredit motor, kredit apapun ya. Mungkin dengan mempunyai slip gaji ini kalian bisa terbantu ya, atau tingkat kelolosan ACC-nya itu lebih tinggi. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya pengen sharing ya sedikit ya masalah perojolan ya. Nah, kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 11 kalau nggak salah itu saya itu masih nerima email ya dari Gojek. Isinya itu laporan pendapatan bulanan ya. Saya kira itu isinya pemberitahuan apa? Ternyata itu setelah saya selidiki dan tanya-tanya ke teman-teman saya, itu ternyata slip gaji ya teman-teman ya. Slip gajinya itu dikirim melalui email berbentuk PDF ya, formatnya PDF yang kalian bisa print ya, di print dari rumah, atau kalian bisa cetak di print-print ya, toko komputer ya. Nah, ini saya sudah print ya. Ini adalah slip gaji bulan November ya, slip gaji driver Gojek bulan November. Ini iseng-iseng aja ya teman-teman, saya print karena untuk ngasih tahu ke teman-teman juga ya ini ya. Ternyata sekarang para driver itu bisa mempunyai slip gaji ya tanpa kalian itu meminta ya. Ini otomatis ya teman-teman. Ketika kalian sudah menambahkan nomor NPWP di akun kalian, akun driver kalian, maka nanti per bulannya Gojek itu akan mengirimkan laporan pendapatan kalian ya. Nah, di sini semisal ini ya contohnya teman-teman ya. Saya deketin lagi. Jadi isinya itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada tulisan laporan pendapatan bulanan November ya. Jadi periodenya itu tanggal 1 sampai 30 ya. Sebulan sekali ya teman-teman, itu mengirimnya. Dikirim tanggal 11 Desember kemarin ya. Ini nama saya. Kemudian ini nomor NPWP ya teman-teman, ini agak saya sedikit blur. Kemudian di sini ada total pendapatan bulanan ya. Nah, di sini karena saya tidak narik sama sekali ya. Tidak narik sama sekali, jadi nol ya teman-teman ya. Karena saya sekarang sudah menjadi full content creator ya teman-teman, untuk menghibur kalian, memberikan informasi seputar keuangan yang lainnya ya. Jadi saya putuskan untuk berhenti menjadi driver Gojek ya. Oke. Jadi apa sih manfaatnya mendapatkan slip gaji ini? Yang pertama itu untuk informasi perpajakan ya teman-teman ya. Satu. Jadi kalau menurut asumsi gua pribadi, Gojek membuat laporan seperti ini ya kemungkinan arahnya ke sana ya teman-teman, ke pajak ya teman-teman ya. Karena seperti diketahui sendiri ya banyak teman-teman di luar sana pendapatannya itu per bulannya bisa sampai 7 juta, 9 juta, bahkan 10 juta ya. Ada yang tidak kena pajak ya teman-teman ya. Mungkin melihatnya dari situ ya, pemerintah. Jadi tugasnya Gojek ya mendata ya siapa-siapa yang gajinya di atas UMR ya, di atas 4 juta lah ya. Karena untuk sekarang ya teman-teman ya, gaji di atas UMR 4 juta lebih itu sudah dikenai pajak ya. Karena nanti 4 dikali, ada hitung-hitungannya kok teman-teman ya. Saya pernah juga membuat NPWP ya, dan itu ditulis ya ada berapa persen ya, setahun pendapatan setahun itu ada ambang batasnya lah ya kalian membayar pajak. Kalau gaji kalian sebulan itu rutin 3 juta sampai 12 kali sampai setahun, itu kemungkinan nggak kena pajak gitu teman-teman. Tapi kalau semisal kalian itu mendapatkan 5 juta per bulannya sampai setahun, lah itu mungkin bisa jadi kena potongan pajak. Tapi nggak besar kok teman-teman ya pajak itu ya. Ya kalau menurut gue pribadi ya, kalau kalian menanyakan gue, ya gue sih ya taat-taat aja ya teman-teman ya pajak, asal duitnya itu nggak dikorupsi ya. Bener kok, kalau duitnya sudah dikorupsi itu yang bikin jengkel ya teman-teman ya. Karena kita tuh nyarinya ya juga susah ya, duitnya itu harus panas-panasan, harus hujan-hujanan ya. Belum dimarahi customer ya, ketemu customer yang kayak gini lah ya, yang kayak gimana lah, seperti yang teman-teman rasain lah ya. Nah dari situ ya gue berpesan untuk pemerintah ya, kalau oke lah driver dikenain pajak ya, tapi ya uangnya jangan dikorupsi gitu loh ya. Ya bener-bener buat pembangunan, buat bikin jalan gitu, jembatan gitulah ya. Pokoknya untuk membangun Indonesia ini yang lebih baik lagi. Jangan sampai ada yang korupsi, itu yang bikin jengkel itu. Oke. Terus manfaatnya yang kedua itu
sebagai untuk pengajuan kredit ya teman-teman ya. Ini salah satu berita baik buat kalian, terutama kalau kalian yang suka kredit kayak begitulah ya, pengen kredit handphone, kredit motor, kredit apapun ya. Mungkin dengan mempunyai slip gaji ini kalian bisa terbantu ya, atau tingkat kelolosan ACC-nya itu lebih tinggi daripada yang kalian tidak mempunyai slip gaji ya. Oke, jadi ini manfaatnya sih gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengajukan di bank misalnya, nanti pasti akan ditanyai slip gaji walaupun kalian itu istilahnya statusnya itu freelance ya, atau pekerja harian lepas. Nanti kalian tunjukkan saja slip gaji ini kepada bank atau perbankan lainnya ya, itu sebagai bukti penghasilan kalian ya. Ya minimal 3 kali ya. Semisal bulan Desember ya, November, Desember, Januari itu, semisal teman-teman ya 3 kali berturut-turut kalian lampirkan saja sebagai bukti slip gaji kalian ya. Tapi gue jamin di ACC sih teman-teman ya, kalau penghasilan kalian itu rutin ya, maksudnya itu walaupun per bulannya itu nggak mesti sama ya. Nah untuk rinciannya sendiri ini pendapatannya ada 2 lagi teman-teman sebenarnya. Ini ada bonus dan tip ya. Tip yang masuk ke sini itu adalah tip yang dia bayarkan melalui aplikasi GoPay ya. Jadi yang ditransfer langsung lewat aplikasi biasanya masuk ke laporan ini ya. Untuk tip yang di luar itu, maksudnya cash ya, itu mungkin nggak dihitung ya teman-teman, itu terserah kalian. Tapi yang otomatis masuk itu tuh uang pendapatan harian, bonus ya, bonus yang kalau kalian itu kurang ya, dilempengin itulah ya. Untuk sekarang ya pendapatan minimum itu kemungkinan masuk di sini, dan uang tip ya, uang tip dari customer yang dibayarkan melalui GoPay ya. Jadi menurut gue sih lumayan membantu ya teman-teman ya. Untuk slip gaji ini dari Gojek ini lumayan membantu kalau kalian itu suka mengambil barang ya, apalagi kredit ya. Bisa membantu tingkat kelolosannya lebih tinggi ya daripada kalian yang tidak mempunyai sama sekali ya. Tapi ingat, kalau kalian itu mengambil kredit itu kalian harus bertanggung jawab ya, dan sesuaikan dengan kemampuan keuangan kalian. Jangan kalian sampai melebihi 30% ya dari pendapatan kalian. Itu saran dari gua pribadi. Ya bolehlah kalian mengambil kredit ya. Kalau kata orang kalau nggak kredit kita nggak bakal punya ya. Saya sebenarnya setuju ya sama pendapatan ini ya, sama pendapat ini ya. Ya kalau kita nggak kredit ya nggak bakal punya teman-teman ya. Saya juga masih gitu ya teman-teman, untuk membeli barang apapun itu ya, itu masih menggunakan kredit karena sangat membantu sekali ya. Karena kita tidak perlu mengeluarkan uang cash ya untuk mengambil barang itu ya. Oke, jadi semoga bermanfaat ya video kali ini yang bisa gue sharing kali ini ya. Kalau ada pertanyaan seputar slip gaji ya dari Gojek ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar nanti ya. Silahkan kalian like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.